pagi yang cerah di area pasar Minggu, tampak penuh dipadati para pedagang dan pembeli. Sesuai dengan namanya, setiap hari Minggu pasar itu lebih ramai dibandingkan hari-hari lainnya, karena saat hari Minggu selain pedagang lokal, para pedagang dari luar kota pun ikut berdatangan. Di sela-sela hiruk-pikuknya suasana pasar, tampak sesosok laki-laki parubaya yang duduk sendiri di sebuah warung kopi. Laki-laki itu terlihat termenung, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Sesekali dia tersenyum, sesekali dia menggelengkan kepala, dan sesekali dia tertawa lepas. Bagi yang tak mengenalnya, mereka akan menganggap laki-laki itu kurang waras. Namun sayangnya, tak satupun orang berani menganggap dia gila. Ya, laki-laki itu adalah si Petro, putra kedua dari Eyang Semar. Siapa yang tak kenal dengan Semar dan anak-anaknya, keluarga yang sangat disegani meski sering bertingkah laku aneh dan tidak masuk akal. Di saat Petruk tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba muncullah Gareng datang menghampirinya. Hei Truk, tertawa sendiri seperti orang gila. Apa tidak malu dilihat orang sepasar? Oh, kamu Kang Gareng. Duduk sini Kang. Mau minum kopi apa teh manis? Pesankan kopi pahit dan jangan lupa rokoknya sebatang ya Truk. Beres Kang, jangan khawatir. Hari ini aku yang traktir. Wah, makasih ya Truk. Ngomong-ngomong, aku lihat kamu tertawa sendiri. Memangnya ada apa sih sampai kamu terpingkal-pingkal seperti itu? Oh, itu loh Kang. Aku melihat penjual dan pembeli buah mangga yang di sana itu. Memangnya kenapa dengan penjual dan pembeli mangga itu? Apanya yang lucu? Asal kamu tahu ya Kang, sudah lebih dari 2 jam aku di sini dan aku perhatikan si penjual mangga itu belum dapat pembeli. Memang ada beberapa pembeli yang sudah datang, tapi selalu gagal membeli. Dan yang sekarang itu adalah pembeli yang kelima. Aku pikir biasa saja hal seperti itu. Di semua pasar banyak pedagang yang mengalami sepi pembeli. Malah ada juga yang seharian tak laku terjual. Maka dari itu aku jadi penasaran kenapa terjadi pada si penjual mangga itu. Ternyata penjual dan pembelinya sama-sama bodoh. Truk, hati-hati kalau ngomong. Jika omonganmu terdengar oleh orang sepasar, bakal runyam. Apa alasanmu mengatakan mereka bodoh? Yang jelas aku punya alasannya Kang. Coba kamu pikir dan renungkan dengan seksama ya. Pedagang mangga itu datang ke pasar pasti dengan niat menjual mangganya dan berharap mangganya cepat laku dibeli orang. Tapi kenapa setiba di pasar pedagang itu malah menjual dengan harga yang mahal? Jelas karena ingin mendapat untung yang banyak Truk. Nah, itulah sebabnya tak ada orang yang mau membeli. Ia lupa akan niat dan harapannya semula. Andai saja mulai awal dia mau menjual dengan harga murah, meskipun untungnya kecil, aku yakin dagangannya akan cepat terjual dan dia dapat pulang lebih awal. Ya memang, biasanya para pedagang akan menurunkan harganya, bahkan mengobrol dagangannya saat hari menjelang sore. Ya kalau masih ada pembeli, jika tidak, sudah pasti mangganya akan dibawa pulang lagi. Semakin lama mangga itu tak terjual, maka mangga menjadi busuk dan dia yang akan rugi sendiri. Menurutmu, apa dia bukan penjual yang bodoh? Wah, benar juga katamu Truk. Lalu, kenapa kamu bilang pembelinya juga bodoh? Tak beda dengan pedagang, si pembeli juga punya niat dan harapan datang ke pasar akan mendapatkan mangga yang dia butuhkan. Tentunya mangga yang manis dan lezat dimakan. Namun setiba di pasar, ternyata mangga yang manis dan lezat itu mahal harganya.
Mungkin dia pikir akan menemukan mangga murah di tempat lain. Padahal sebenarnya dia punya uang dan mampu membeli yang mahal. Tapi dia malah menghabiskan waktunya untuk keliling mendatangi dan menawar harga ke semua penjual mangga. Karena sudah merasa lelah, ia putuskan untuk membeli mangga yang paling murah di antara para penjual tadi. Nah, setiba di rumah, ia tidak mendapat mangga yang manis dan lezat, tapi yang ia dapatkan mangga yang masam rasanya. Andai saja dia tadi langsung membeli mangga yang manis meski mahal harganya, kan enak, tidak usah capek keliling pasar, dan dia jadi puas karena mendapat mangga yang dia butuhkan. Apakah dia bukan pembeli yang bodoh? Wah, kalau itu sih keterlaluan banget, Bro. Biasanya yang seperti itu orangnya kaya tapi pelit. Maunya dapat yang enak dengan harga murah, malah kalau bisa dapat gratisan. Sudahlah, Truk, jangan ngomongin orang seperti mereka. Nggak ada untungnya, malah bikin perut lapar. Lah, apa perlu aku pesankan nasi pecel, Kang? Sekalian sarapan bareng aku di sini. Wah, tumben baik sekali kamu hari ini, Truk. Oh iya, aku dengar anakmu lagi cari pekerjaan. Sudah dapat apa belum? Belum, Kang. Aku juga heran kenapa anakku ingin sekali bekerja di pabrik. Padahal dia sudah aku kasih sepetak sawah dan sepasang sapi. Aku rasa hasilnya cukup untuk belanja sehari-hari. Itulah bedanya anak zaman dulu dan zaman sekarang. Anak zaman sekarang tidak mau dan malu bila kerja di sawah. Mereka lebih milih kerja kantoran atau di pabrik-pabrik. Memangnya anakmu dulu kuliah jurusan apa, Truk? Katanya sih jurusan teknik mesin. Wah, kebetulan, Truk. Aku punya kabar. Ada lowongan pekerjaan di pabrik gula. Kalau nggak salah, lagi butuh tenaga mekanik. Lah, cocok itu, Kang. Pasti anakku mau. Tapi kira-kira syaratnya apa ya, Kang? Setauku untuk soal ijazah boleh dari SMK atau S1. Tapi yang diutamakan yang sudah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Tuh kan, bener apa yang aku kira. Ujung-ujungnya yang dicari yang sudah pengalaman kerja. Aku heran sama lowongan pekerjaan sekarang. Kenapa yang dicari yang punya pengalaman kerja? Terus bagaimana nasib yang baru lulus sekolah dan belum pernah kerja? Bagaimana akan punya pengalaman kerja jika syarat bekerja harus punya pengalaman kerja dulu? Mbok ya syaratnya itu diganti yang lebih baik dan lebih mulia. Contohnya, diutamakan pekerja yang rajin dan tekun ibadah. Jika agamanya Islam harus sholat 5 waktu, pandai mengaji atau yang hafal Al-Quran. Nah, padahal jika syarat itu dipakai, aku yakin karyawannya dan usahanya akan jauh lebih baik. Itulah dunia bisnis, Truk. Mereka hanya mikir keuntungan dan tidak mau rugi. Sekarang aku tanya, Kang, jika kamu jadi pengusaha dan punya pabrik, apa kamu juga akan seperti mereka, Kang? Mungkin saja, Truk. Aku nggak mau rugi karena salah milih karyawan. Memangnya untuk apa kau bangun pabrik? Ya, untuk tempat aku kerja. Untuk apa kamu kerja? Untuk dapat uang. Lantas uang untuk apa? Ya, untuk makan agar bisa bertahan hidup. Jika seperti itu, kamu tak ubahnya dengan kerbo, Kang. Bedanya kamu kerja di pabrik, kalau kerbo kerja di sawah. Sontoloyo, omonganmu mulai ngawur, Truk. Kang, apa kamu lupa dengan wejangan Romo Semar? Barang siapa yang hidupnya hanya mikir dunia tanpa mau mikir akhirat, tak mau berzikir, tak mau mengingat Tuhannya, maka orang itu tak ubahnya seperti mayat hidup. Mayat hidup, mayat hidup. Meskipun tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya sudah mati. Mendengar kata-kata Petruk yang terakhir, mulut Gareng seakan terkunci. Ia sadar ternyata sekian lama waktu dia telah menjadi mayat hidup. Ia lupa wejangan Romo Semar. Ia lupa mengingat Tuhannya. Dan dia juga lupa hakikat manusia dihidupkan.